Oke, hari ini kita akan membahas tentang dependent clause, list and a punctuation. Nah, sebelumnya kita sudah membahas atau belajar ya tentang independent clause. Kita coba mereview dulu, mengingat-ingat apa sih si independent clause itu gitu ya. Nah, yang namanya independent clause berarti dia adalah suatu kalimat atau sentence dalam bahasa Inggris yang terdiri dari subject, verb, dan object atau information dan dijelaskan kepada si pembaca. Nah, bedanya dengan dependent clause itu adalah opposite-nya ya atau lawannya, dimana kalau si independent clause itu adalah suatu sentence yang dapat berdiri sendiri, sedangkan kalau dependent clause itu tidak dapat berdiri sendiri atau dia need a friends atau butuh teman gitu ya. Oke. You already know that independent clause can stand on its own to be a sentence. Thus, dependent clause cannot be its own sentence. Okay, it depends on independent clause to make a complete sentence. We have already seen example involving the independent clause and independent clause combination and the different ways they can be joined. Jadi kemarin kalau independent clause dan independent clause itu bisa kita join atau kita gabung menggunakan semicolon, koma plus fanboys dan dash atau colon gitu ya. Oke. Di sini pun nanti dependent clause itu juga ada punctuation rules-nya gitu ya. Okay. In this chapter, we will see how a dependent clause can be joined with an independent clause. But first, let's recognize what a dependent clause looks like. Oke, yang pertama, knowing that independent clause requires a subject and a verb. You might think that dependent clause doesn't have one of these things. Mungkin karena si dependent clause itu adalah suatu kalimat yang terdiri dari subject, verb, kemudian ada information-nya. Nah, mungkin apakah si dependent clause itu tidak memiliki salah satunya? Entah dia nggak punya subject, atau dia nggak punya verb, atau salah satunya, gitu ya. Nah, tetapi itu bukan, gitu ya. But actually, a dependent clause still has a subject and a verb. What usually makes a clause dependent is that it starts with subordinating word or a phrase. Oke, jadi sebenarnya si dependent clause itu kalimat yang juga punya subject dan verb, namun diawali dengan subordinating word. Nah, subordinating words itu apa saja gitu ya? Coba kita lihat contoh di sini. Oke, di sini untuk yang pertama ada contoh yang pertama independent clause, yaitu they wanted to watch a movie. Gimana subjeknya? Kalimatnya langsung diawali dengan subject ya, they. Kemudian verbnya adalah wanted. To watch a movie, ini berarti kan informationnya. Nah, sedangkan kalau dependent itu diawali dengan subordinating word. Nah, subordinating word di sini adalah because they wanted to watch a movie. Because, kemudian since, that, if, though, when, dan lain-lain. Sebenarnya untuk daftar subordinating words itu banyak sekali, gitu ya. Di sini contohnya adalah because, since, that, if, though, when, begitu. Oke. Sekarang coba kita latihan ya tentang independent sama dependent clause. Coba kalau langsung kalimat yang diawali langsung subject, maka dia masuknya ke independent clause. Tetapi kalau diawali dengan subordinating word, dia dependent clause gitu ya. Nah, kalau di kalimat pertama di sini adalah they sang, otomatis ini kan langsung ya subject, ini verbnya. Nah, di sini dia masuk ke independent clause. Oke, yang kedua ada until. Nah, dia diawali dengan subordinating words dulu, karena dia tidak langsung ke subjeknya, otomatis dia masuknya dependent. Kemudian yang ketiga, where I put my socks, where, itu berarti diawali dengan subordinating word, otomatis dia masuk ke dependent, gitu ya. Coba yang keempat, as soon as I was elected captain of my team, otomatis itu masuk apa di sini? Kan as soon as ya, berarti dia masuknya ke dependent, betul, karena dia diawali dengan subordinating words, gitu ya. Oke. Sekarang kita coba latihan lagi gitu ya. Di sini ada punctuation-nya atau ada rules-nya gitu ya. Kemarin ketika kita belajar si independent ditambah independent, maka dia bisa di-join, kita gabungkan, kita join pakai semicolon atau pakai koma plus fanboys. Oke, bisa lagi pakai colon atau dash gitu ya. Nah, sekarang itu juga ada aturannya gitu untuk penggabungan antara dependent sama independent. There are two ways to connect an independent clause and dependent clause. Independent plus dependent or dependent plus independent. Jadi berbeda. Ketika di awal dengan I dulu baru D,
dengan ini bedanya D ditambah I. Nah, ini adalah suatu yang berbeda gitu ya, punctuation-nya berbeda. Okay. In other case, the only punctuation that is allowed is comma. Jadi ketika independent sama dependent digabung, itu hanya boleh pakai satu punctuation, yaitu kita hanya boleh menggunakan koma di sini. Okay. Usually that independent plus independent combination will not have a comma. But dependent and independent one while thought that is one strict rules. Jadi ketika kita tahu di sini ya suatu kalimat yang diawali dari I dulu, I ditambah D, ini dia nggak usah pakai koma, jadi langsung begitu. Sedangkan kalau diawali dengan D kemudian I, nah ini harus pakai koma gitu. Harus pakai koma. Nah, contohnya di sini ya. Because it was raining, I brought my umbrella. Nah, because berarti kan diawal dengan dependent dulu. Dependent baru independent, maka harus pakai koma. Kalau kita balik ya, I brought my umbrella because it was raining. Ini kan berarti diawal dengan independent dulu ya, karena langsung ke subject. I brought. Kemudian because it was raining. Nah, ini baru dependent. Maka dia nggak perlu pakai koma. Gitu. Contohnya lagi ya, even though the weather was cold, I didn't wear my heavy jacket. Maka even though di sini masuknya ke dependent, baru independent. Nah kalau D tambah I, nah ini harus pakai koma gitu. Sedangkan kalau kita balik ya, I didn't wear my heavy jacket even though the weather was cold. Maka dia nggak perlu pakai koma, karena diawali dengan kalimat independent dulu. Begitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa menjawab pertanyaan kita sebelumnya ketika kita belajar di bagian independent clause ya. Coba aku cek dulu. Oke, kemarin di sini. Kenapa di sini ya? English punctuation is not always easy because there are often several possible ways to punctuate a sentence. Nah, kenapa di sini tidak ada punctuation-nya gitu ya? Sekarang kita tahu karena English punctuation ini kan sebagai subject, is itu kan verb, is not always easy because berarti kan dia kalau kalimat diawali subject dulu berarti kan dia kalimatnya adalah independent dulu. Independent ditambah dependent. Ini dia nggak perlu pakai koma. Dependentnya mulai mana? Dependentnya mulai because di sini. Because there are often several possible ways bla bla bla. Begitu. Jadi nggak usah pakai koma. Gitu. Oke, selanjutnya kita next lagi gitu ya. Oke. Ini juga contohnya sama gitu ya. If you are ready, we can leave the house now. Nah, if di sini kan berarti dia masuknya ke dependent dulu ya, dependent ditambah I, nah dia harus pakai koma gitu. Oke, contohnya di sini gitu ya. There were two volcanic eruptions that occurred in the U.S. during the 20th century. Lesson Park erupted in 1915 and destroyed in area the northeast of the blah blah blah. The eruption of Mount Helens bla 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 was a much more devastating event. Nah, di sini kita tinggal gini. Ketika kita mengerjakan, mungkin kita susah ya. Ini menentukannya bagaimana yang betul. Kita cari aja jawaban yang kurang tepat atau salah. Contohnya di sini. Ini ada pick dan ada thought. Thought di sini itu adalah subordinating words. Subordinating words. Otomatis kalau dia subordinating words berarti kalimat keduanya dia adalah dependent kan gitu ya. Otomatis kita lihat dulu di sini. Kalau tadi ya dependent ditambah independent itu hanya bisa digabung pakai koma. Otomatis di opsi A salah, opsi B salah, opsi D pun juga salah. Harusnya yang betul adalah opsi yang C. Gitu. Karena kita tahu ya ini penggabungan antara dependent sama independent, maka harusnya pakai koma. Begitu. Oke, coba kita next lagi gitu ya. Known for his headless, life-size sculptural figures, British Nigerian artist Yinka Sonibari often used so-called African in his work. He has stated that he actually liked that this material is not authentically African because it symbolizes how culture is vertically constructed. Kita tahu di sini keywordsnya adalah ada because. Berarti kalau ada because ini akan subordinating words ya.
Nah, kalau ada subordinating words itu bisa digabung pakai koma. Tetapi kalimat ini diawali dengan independent dulu. Karena apa? Aku tahu karena di tengahnya itu because, berarti kan because dan seterusnya, because it symbolize how culture bla bla bla, ini maksudnya ke dependent. Ini berarti dia independent karena he langsung masuk ke subjeknya gitu ya. Berarti independent tambah independent dia nggak perlu pakai punctuation begitu. Oke, coba kita latihan juga di sini gitu ya. Ada summary di sini. Independent clause or in either order can be joined hanya pakai koma. Dan ini syaratnya adalah dependent ditambah independent. Itu harus pakai koma. An independent clause and dependent clause itu nggak boleh digabung pakai period, semicolon, colon, coordinating fanboys atau dash atau colon. Itu nggak boleh gitu ya. Jadi hanya bolehnya pakai koma saja. Oke, kemudian kita next ke bagian ini ya. Add it to your list punctuation that is. As you probably remember from school, anytime you write a sentence that has at least 3 or more things, you must put the commas in between the items. Jadi ketika kita menyebutkan 3 hal atau lebih, ya minimal 3 hal ya, kita harus menggunakan koma. Do you prefer pumpkin pie, pecan pie, or apple pie? Itu ada 3 hal yang disebutkan. Otomatis kita harus pakai koma di sini. Gitu ya. Kemudian, the professor's day consisted of teaching classes the undergraduate students, meeting with graduate students Mindes, and editing an article for publication in a research journal. Otomatis ini juga pakai koma karena ada 3 hal yang disebutkan. Gitu. Oke. Kemudian contohnya di sini gitu ya. Elrank is an activist for indigenous language and art. When her primary publication included a book called First Families: Photographic History of California's Indians, which featured a picture of a traditional canoe being sailed, a man performing a traditional finery dance, an expedition being completed along the coast of California. Nah, di sini harusnya pakai yang mana nih gitu ya? Ada beberapa hal yang disebutkan gitu ya. See photographic history of California Indians, which feature picture of traditional canoe being sailed. Itu menyebutkan penjelasan dulu. Otomatis setelah sailed itu harus ada komanya. Nah, opsi A dan C itu salah. Kenapa? Karena kan dia baru menjelaskan kalimat sebelumnya gitu ya. Which feature picture of a traditional canoe being sailed. Nah, kemudian dijelaskan lagi, a man performing a traditional finery dance. Nah, di situ apakah setelah a man-nya itu harus kita kasih koma? Nah, itu di sini tidak. Opsi D di sini salah. Kenapa? Karena a man-nya ini langsung menjelaskan ya. Dia adalah seorang yang memperform traditional finery dance gitu. Jadi, enggak usah pakai koma gitu ya. Otomatis opsinya jawabannya yang opsi B. Begitu. Oke, di sini juga ada ada salah satu aturan juga yang harus kita pahami gitu ya. Pernah terfikirkan tidak ya ketika ada suatu listing atau daftar yang pemborosan koma gitu ya. Contohnya di sini ya. There is also more complicated, more unusual way the digitalized ID may construct a list in a text. Take a look at the following example. Contohnya di sini. The committee members are Alex, a parent, Taylor, a teacher, and Ali, a community member. Nah, ketika kita lihat di sini, ini terlihat pemborosan koma ya, ada koma, ada koma, ada koma, ada koma, ada koma, gitu. Nah, otomatis gimana cara kita untuk mencegah hal itu terjadi gitu ya? Jadi di sini kita bisa menggunakan semicolon gitu ya. Can you spot words a little confusing about that list? It's unclear whether the committee has 3 people on it. The ones with the names or more people, some of which names are not given. In this case, the intention to provide the names and titles and 3 committee members we can make clear by doing this. Jadi kita bisa menggunakan semicolon. Semicolon ini bisa kita gunakan untuk separate atau memisahkan listing dalam suatu item. Jadi contohnya seperti ini ya. The committee members are Alex, a parent. Dipisah di sini. Taylor, a teacher, and Ali is community member. Berarti kan dijelaskan ya. Parentnya itu siapa? Oh si Alex. Teachernya itu siapa? Oh si Taylor. Community member itu siapa? Oh si Ali. Jadi tetap ada penggunaan koma dan dipisahnya antara
listingnya itu menggunakan semicolon. Nah, di sini semicolon tuh gunanya bisa ada dua gitu ya. Yang pertama dia untuk menggabungkan atau to join dua klausa independen. Yang kedua, dia bisa untuk memisahkan atau separate listing dalam sebuah item gitu ya. Kalau terjadi pemborosan koma di sana, begitu. Oke. Nah, coba kita latihan soal dulu gitu ya. Ini ada satu soal yang bisa kita latihan, nanti yang lainnya bisa dicoba sendiri gitu ya. Throat singing is the technique that use guttural is opposed the more common chest or head voice and produce a sound that is often preserved, including multiple features formed when present. Throat singing is feature of many musical tradition, including canto as tenor. Tenor. Berarti dia baru menjelaskan si tenornya itu. Otomatis kalau si A itu betul nggak? Nah, di sini salah. Kenapa kok pakai semicolon gitu ya? Padahal dia baru menjelaskan. Kalau semicolon di sini dia udah menghentikan kalimat. Maka opsi A dia auto salah. Opsi D pun juga salah. Sedang antara opsi B dan C. Oke, tuh lihat tenor. Apa sih dia? A style of quartet singing from Sardinia, Italy, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini betul ya, pakai koma, pakai koma. Selanjutnya dia mau pakai koma atau pakai semicolon. Nah, di sini kita ketika bingung ya menentukan pakai apa, kita bisa lihat di soal dia tuh pakai apa gitu. Kalau kita lihat di sini, throat singing is a feature of many musical traditions, including canto and tenor. Kemudian setelah tenor kan koma ya, British chant, koma practice in some monasteries in India and Tibet. Kemudian sebelum ada N ini ada semicolon, otomatis kita pakainya yang C. Kenapa? Semicolon di sini itu tujuannya untuk spirit item gitu ya, spirit listing dalam item, begitu. Jadi penggunaannya seperti itu, gitu ya. Oke, di sini ya, coba American psychiatrist and educator Edward Alexander. The verse African American bla 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 gitu ya. Maka yang betul yang mana gitu ya? Bauket. Kemudian was. Was itu kan subjek ya. Bauket itu kan adalah verb. Subjek, sorry. Maka yang betul adalah yang opsi B. Kenapa? Subjek sama verb itu dia tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah atau no punctuation. No punctuation. Punctuation itu adalah tanda baca ya. Jadi nggak boleh pakai punctuation. Jadi ketika ada subjek sama verb itu nggak boleh dipisah, begitu. Oke, contohnya di sini ya. Ada punctuation rules gitu ya. Yang pertama itu don't put punctuation where it is specifying information.